لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Pengurus Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Insinyur Haji Usman Agani, STMT IPM. Yang terhormat Ketua Perguruan Mato Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Andes Haji Momon Salmon MPD. Yang terhormat Pimpinan Pondok Pesantren Mato Anwar Kota Pontianak, Kiai Rahmatullah. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Ustazah Nurbaiti SP. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Kota Pontianak Ustadz Nur Hasan Esos. Dan yang terhormat seluruh Ustadz Ustazah Dewan Guru Madrasah Aliyah Madrasah Sanawiyah yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga dapat kita hadiri bersama-sama acara pelepasan jamaah umroh keluarga besar Mato Anwar Provinsi Kalimantan Barat Sabtu 24 Februari 2024 Masehi, 14 Sa'ban 1445 Hijriah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah suri teladan kita dalam berakhlakul karimah. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum acara kita mulai, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya pembacaan talbiyah yang akan disampaikan Ustadz Ahmadi. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus kepada calon jamaah ibadah umroh, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan segala kemudahan, kelancaran, kesehatan serta ibadah selama melaksanakan ibadahnya kurang lebih 12 hari perjalanan, karena kita dari Pontianak insyaallah sekitar 13 hari perjalanan. Untuk itu mari kita bersama membiasakan dari tanah air. Tentu ini akan sangat dianjurkan dan untuk kita laksanakan atau kita perbanyak membaca talbiyah setelah kita nanti mikot, karena kita tujuan awal berangkatnya adalah ke Madinah. Insyaallah kita akan mikot di Bir Ali untuk niat melaksanakan ibadah umroh. Untuk itu mari bersama kita membaca talbiyah, dan yang belum berangkat pada periode atau tahun ini kita sama-sama mengumandangkannya agar Allah juga mentakdirkan kita pada waktu dan kesempatan yang lain untuk sama-sama memperoleh undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hambanya yang sampai kepada Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Baik para guru, para ustadz, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, izinkan saya untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Mari sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ucapan terima kasih perwakilan jamaah kepada Ustadz Azhar SSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Pengurus Wilayah Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Usman Abdul Ghani, ST, ujungnya lupa, IPM. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Perguruan Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Andos Kiai Haji Momon Salmon MPD, pimpinan pesantren
Kepala Madrasah Aliyah Ustazah Nurbaiti SP, Kepala Madrasah Sanawiyah Ustadz Nur Hasan Esos, dan seluruh jamaah calon jamaah umroh Pondok Pesantren Matlul Anwar yang saya hormati, dan juga para asatid wal ustazat yang berbahagia. Dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang berbahagia ini, yang penuh keberkahan dan kebersamaan ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di ruangan yang penuh hikmah ini dalam rangka pelepasan calon jamaah umroh Pondok Pesantren Matlul Anwar. Salawat beserta salam mari kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan akhir hayat kita dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketua Pengurus Wilayah Matlul Anwar dan Ketua Perguruan beserta seluruh asatid wal ustazat yang saya muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami diminta untuk menyampaikan yang pertama adalah tentunya terima kasih yang tak terhingga. Kenapa kami sampaikan ini? Karena kebijakan yang diiringi dengan ridhonya Allah, alhamdulillah hari ini kami dilepas oleh pengurus wilayah dan ketua perguruan. Kami yang berenam, Ustadz Nur Hasan, Ustadz Fajarudin, Ustadz Samian, Ustadz Jamal, Ustadz Ahmadi dan saya sendiri, ini tidak terlepas dari kebijakan ketua perguruan dan tentunya diiringi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga kami ditetapkan untuk kali ini diberangkatkan umroh. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua perguruan yang telah menetapkan ini kepada kami untuk berangkat ibadah umroh, dan mudah-mudahan ke depan ada gilirannya bagi para asatid dan ustazat yang insyaallah pada waktunya juga akan diberangkatkan oleh perguruan Matlul Anwar ini, mudah-mudahan insyaallah. Kemudian kami juga pada kesempatan ini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada siapapun, karena kami dalam perjalanan ini bukan perjalanan yang biasa, menempuh waktu yang lama dan di tempat yang tidak biasa kita tinggali. Oleh karenanya kami mohon keikhlasan dan doanya dari para asatid wal ustazat, dan juga permohonan maaf yang sedalam-dalamnya agar kami yang diberangkatkan ini bisa menjalankan segala prosesi ibadah umroh itu dengan baik, dengan nyaman, dengan tenang dan khusyuk, serta dimudahkan dan dilancarkan dalam segala hal yang kami laksanakan selama di Madinah maupun di Mekah Al-Mukarramah, dan kembali ke Matlul Anwar ini dalam keadaan sehat
walafiat tentunya. Ini permohonan kami kepada para asatidz dan ustazat, dan insyaallah selama kami di sana, insyaallah kami juga akan mendoakan para asatidz wal ustazat. Mudah-mudahan yang sudah pernah sampai ke Mekah, Madinah bisa kembali sampai ke sana, dan yang belum, mudah-mudahan insyaallah Allah gerakkan kita melalui 3 hal. Ada kalanya karena nasab kita bisa berangkat. Ada kalanya juga karena nisab kita bisa berangkat. Namun kami kali ini, Pak Haji, karena nasib kami diberangkatkan. Jadi nasab, nisab, dan nasib. Kalau berbicara nasab kami belum punya, berbicara nisab jauh dari harapan. Tapi alhamdulillah nasib ini berpihak kepada kami diberangkatkan. Mudah-mudahan ini sampai ke tanah suci dan kembali ke Matlul Anwar ini dengan sehat walafiat. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya sambutan Ketua Perguruan Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Mamon Salmon MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah Matlul Anwar, Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Matlul Anwar yang saya hormati, dan segenap ustadz-ustadzah yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama-tama kita tentu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita bisa bermuajah di sini dalam rangka pelepasan jamaah umroh Matlul Anwar Kalimantan Barat untuk pemberangkatan gelombang kedua. Perlu kami sampaikan kepada Ketua Wilayah, alhamdulillah untuk gelombang atau tahap kedua pemberangkatan umroh melalui Matlul Anwar ini ada 10 orang sebetulnya ya, yang 4 orang itu dari keluarga dan biaya mandiri ya. Tadi yang 6 orang sudah disebutkan oleh Ustadz Azhar. Yang 5 orang itu memang biaya murni dari Matlul Anwar. Kemudian 1 orang Ustadz Ahmadi itu biaya atas nama travel ya, dari Lamongan. Kemudian yang 4 orang itu keluarga. Yang 1 adalah istri dari Ustadz Syafi'an. Kemudian yang 1 lagi orang tua dari Ustadz Ilyas. Kemudian yang 2-nya adik Ustadz adik atau kakak? Adik Ustadz Ahmadi beserta suaminya ya. Sebetulnya diundang juga tetapi mungkin tidak sempat hadir dalam kesempatan ini. Jadi semuanya insya Allah akan berangkat 10 orang dari Pontianak ke Surabaya, kemudian ke Lamongan, dan selanjutnya dari Surabaya akan diberangkatkan ke Jeddah ya. Insya Allah jamaah ini sudah diberikan bimbingan, sudah mengikuti manasik umroh selama 2 kali kegiatan, dan insya Allah juga mereka sudah siap ya. Bahkan baca di WA mereka pun sudah siap finansialnya dengan
menukar rupiah dari rupiah menjadi real gitu ya. Makanya nanti mungkin berangkat kopernya agak berat ya, karena banyak rupiah yang dibawa gitu ya. Insya Allah juga akan berangkat itu di hari Selasa tanggal 27 Februari. Jadi sekarang hari Sabtu, besok Ahad, kemudian Senin, Selasa berangkat ya. Dan sudah juga diskusi tentang bagaimana persiapan kegiatan-kegiatan teknis, sehingga selama perjalanan, selama kegiatan ibadah baik di Madinah Al-Munawwarah maupun di Makkah Al-Mukarramah bisa berjalan dengan baik. Dalam kesempatan ini kami mohon Ketua Wilayah untuk memberikan tausiah dan sekaligus nanti memberangkatkan atau melepas secara simbolis. Di luar ini mungkin mumpung ketemu dalam kesempatan yang baik ini, kami sampaikan juga program-program ke depan dari program Matlul Anwar. Insya Allah juga untuk tahap berikutnya kita akan memberangkatkan jamaah umroh ya. Diperkirakan mungkin Syawal akan berangkat juga, tapi itu semuanya keluarga besar ya dari Matlul Anwar yang mendaftar melalui travel yang dikelola oleh Matlul Anwar bekerja sama dengan travel di Sunan Derajat di Lamongan. Insya Allah mungkin 6 atau 7 orang itu kalau tidak ada halangan. Dan berikutnya juga perguruan akan memberangkatkan juga kemungkinan 2 orang ya di bulan Juli atau bulan Agustus ya. Seharusnya bisa memberangkatkan 5 orang, tetapi kemarin ternyata biayanya kepakai untuk kegiatan Santriling. Kemarin itu kita sudah membuat aplikasi terkait dengan database santri yang ada di Pondok Pesantren Matlul Anwar, dan ternyata itu biayanya relatif besar gitu ya, sehingga yang menurut yang punya travel itu sebetulnya bisa 5 ya, tapi karena biayanya dipakai untuk kegiatan Santriling tadi, maka yang bisa berangkat adalah 2 orang ya. Allah alam nanti siapa yang kejatuhan durian nanti untuk yang berangkat 2 orang gitu. Maksudnya itu sakit juga jatuh yang ya Allah alam ya. Mudah-mudahan aja kerjasama kita dengan Pondok Pesantren Sunan Derajat bisa berjalan dengan baik, sehingga program ini juga bisa berjalan berkelanjutan ya. Ini juga adalah bagian dari usaha-usaha kami untuk meningkatkan kesejahteraan para ustadz, para ustadzah ya. Tapi memang karena keterbatasan kita tidak bisa memberikan layanan kesejahteraan ini secara maksimal. Tadi ya bertahap itu ya. Tahap pertama kita sudah memberangkatkan 2 orang, Ustadzah Nurbaiti dengan pimpinan pondok yang diwakili oleh istri ya. Ya, nanti untuk tahap ketiga nanti siapa yang berangkat itu. Hal lain yang perlu kami sampaikan terkait dengan kami sampaikan juga ketemu tentang pembangunan RTQ ya. Alhamdulillah saya kira sudah 75% karena fisiknya sudah selesai ya, bahkan sampai memasang rooftop sudah selesai juga. Tinggal mungkin ada pengecetan, pemasangan jendela dan seterusnya. Berharap itu begitu santri kembali ke sini setelah Ramadan sudah bisa langsung menempati gedung baru. Kami mohon doa dari pimpinan wilayah, doa dari para ustadz-ustadzah, semoga kegiatan kami untuk pembangunan ini diberikan kelancaran dan bisa selesai pada waktunya. Hal yang kedua yang perlu kami sampaikan terkait dengan program pondok pesantren persiapan Ramadan, perlu kami sampaikan bahwa panitia sudah merencanakan
kegiatan-kegiatan selama menjelang dan selama bulan Ramadan. Yang menjelangnya itu insya Allah kita akan mengadakan pawai ta'aruf ya, diikuti oleh seluruh santri, diharapkan diikuti juga oleh ustadz dan ustadzah di sekitar pondok pesantren. Tahun ini sepakat kita tidak ikut pawai yang diadakan oleh PHBI Kota Pontianak, tapi kita mengadakan tersendiri. Kemudian masih di kegiatan tarhib itu kita insya Allah akan mengadakan pondok kampung Ramadan ya. Kampung Ramadan akan dibuka stand-stand untuk siapa yang berminat berjualan di sini. Yang jualan diharapkan yang jualannya ustadzah, yang membelinya para santri gitu ya. Jadi dari kita untuk kita. Sebelumnya juga akan diadakan tarhib tausiah. Tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Harjani. Insya Allah itu dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 10 Maret ya. 10 Maret undangannya itu adalah untuk seluruh santri dan para ustadz-ustadzah. Kemudian tanggal 11-nya tausiah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Wajidi, sama juga untuk ustadz dan ustadzah dan para santri. Makanya kesempatan ini saya berpesan kepada kepala madrasah sanawiyah, kepala madrasah aliyah dan pimpinan pondok pesantren nanti pada waktunya bisa hadir mengikuti tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita ya, yaitu Dr. Harjani dan Profesor Dr. Wajidi. Di samping itu juga mungkin nanti akan diberikan hadiah kepada ustadz-ustadzah yang hadir di kegiatan itu ya, yang hadir saja gitu, yang tidak hadir tidak ya. Jadi makanya sayang nanti kalau sudah disediakan tahu-tahu tidak dikasihkan ya, karena gara-gara tidak hadir. Makanya mohon nanti pada waktunya Ustadz Nur Hasan, Ustadz Nur Baiti mengabsen ya. Absennya langsung diberikan kepada perguruan, nanti diberikan kepada bendahara, sehingga nanti bendahara bisa jelas memberikan hadiahnya kepada ustadz-ustadzah yang hadir. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon kepada pimpinan untuk dapat memberikan tausiah singkat, nanti seterusnya bisa melepas calon jamaah umroh yang akan diberangkatkan pada tanggal 27 Februari 2024. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan pembinaan dan pelepasan jamaah umroh KBMA oleh Ketua Pengurus Wilayah Mato Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Insinyur Haji Usman Agani STMT IPM. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Perguruan Matul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Momon Salmon MPD. Yang saya hormati, saya muliakan pimpinan pondok pesantren Matul Anwar yang alhamdulillah dihadiri oleh wakil pimpinan pondok Ustadz Jamaluddin. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Pengurus Wilayah Muslimat Matul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Nur Baiti beserta jajarannya. Yang saya hormati, saya muliakan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah, Kepala Sekolah Sanawiyah, Kepala TK Matul Anwar,
ibu dan bapak-bapak, segenap pengasuh pondok pesantren yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya dan hidayahnya, terutama nikmat sehat dan luangnya waktu, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi di Aula 3 Pondok Pesantren Matul Anwar Kota Pontianak yang sama-sama kita banggakan ini. Teriring salam dan selawat, mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Hari ini kita sudah jalani tanggal 13 Sya'ban. Insya Allah kalau bisa malam nanti sudah malam 14 Sya'ban. Ya, walaupun penanggalan ini ibu dan bapak sekalian ya tentu tidak ada yang eksak, karena tergantung orang melihat, mempersepsikan hilal yang kita diskusikan tadi. Tapi insya Allah ini adalah pertengahan Sya'ban. Ibu dan bapak sekalian, tanpa terasa 2 pekan yang akan datang kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Ibu dan bapak sekalian, beberapa hari ini memang kita sebagian besar rakyat Indonesia beralih fokus kepada menjelang pesta demokrasi, bahkan mempelototi hasil pesta demokrasi. Dan saya kira sehingga hari ini memang kita semua harus sudah mulai move on, ibu dan bapak sekalian. Kita sudah kembali untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita semua masing-masing. Apalagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan sebentar lagi. Pada hari ini juga merupakan kebahagiaan dari kita keluarga besar Matul Anwar, bahwasanya ada saudara-saudara kita yang diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah. Ini semata-mata karena atas izin Allah, semata-mata karena diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau urusan ibadah ini, ibu dan bapak sekalian, ini tak bisa rumusnya itu kalau cukup nasib, ya. Ada orang yang duitnya sebakul, belum tentu berpikiran untuk melaksanakan umrah. Ada duitnya sebakul, mending dia ke Eropa jalan-jalan, mending dia liburan ke luar negeri. Bahkan di sana boleh jadi harga nominalnya 2-3 kali dari biaya kita melaksanakan umrah. Tapi hari ini, sebagaimana yang disampaikan Ustadz Azhar tadi, nisab barangkali lewat, nasab lewat, tapi nasib, kalau ini bukan karena kehendak Allah, itu niscaya akan bisa dilaksanakan. Saya dulu mendapat kemudahan ibu dan bapak sekalian. Saya menunaikan ibadah haji dulu pada tahun 2006. Daftarnya 2006. 2006 ada yang mundur, langsung berangkat, mendaftar langsung dapat. Jadi itu adalah kemudahan. Dan kemudahan itu saya waktu itu juga menjadi ketua rombongan Karum, ya Ustaz Ahmadid. Karena saya berangkat sendiri jadi Karum. Karum itu pun saya mengalami semua kemudahan.
di mana tetangga kaum tetangga saya barangkali banyak mengalami kesulitan karena menghadapi personal jamaah yang dipimpinnya. Ini kalau tidak karena kita diundang oleh Allah, saya kira niscaya ibu dan bapak sekalian. Ya, maka dari itu kita juga bagian dari keluarga besar ini, alhamdulillah kita merasa bahagia. Persoalan urutan, persoalan giliran itu nanti Allah yang ngatur. Ya, saya juga dengar tadi ini adalah gelombang kedua. Kalau dulu gelombang pertama kita sampaikan bukan gelombang terakhir, ada gelombang kedua. Berarti nanti ada gelombang ketiga dan seterusnya. Maka yakin dan doa saja, dan kita juga mohon doa kepada teman-teman kita nanti sana. Doakan kami kita juga, insya Allah akan menyusul ibu dan bapak sekalian. Ibu dan bapak sekalian, ibadah umrah, ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Ya, kita tidak bisa kalau tidak sehat fisik kita. Ya, tidak mungkin kita berangkat. Maka dari itu kita juga bersyukur bahwa sejawat kita, teman-teman kita yang akan menunaikan ini diberikan kesehatan. Semoga diberikan kesehatan untuk dapat menjalani semua prosesi ibadah fisik tersebut. Saya sampaikan ibu dan bapak sekalian, bagi ibu dan bapak yang sudah pernah melaksanakan umrah apalagi ibadah haji, saya menganalogikan kalau ibadah ini hanya dua saja modalnya yang paling utama. Modalnya sehat, yang kedua adalah sabar. Kalau kita sehat, ya, kita tidak sabar, juga akan kacau nanti ibadah kita. Kenapa? Karena di sana semua kita menguji kesabaran kita. Apalagi musim-musim Ramadan ini, jamaah seluruh dunia akan berkumpul di tanah suci begitu banyak, semua akan mengharuskan kita untuk bersabar karena semuanya antri. Semuanya antri. Kita mau ke toilet antri, kita mau makan antri, semua mau naik lift antri, mau masuk pintu antri. Semua harus sabar. Belum lagi kita akan menemukan kejadian-kejadian yang aneh. Ya. Ada suatu ketika nanti kita akan ketemu kejadian yang kadang-kadang kita persepsikan bermacam-macam. Tapi itu adalah menguji kesabaran kita. Belum lagi kalau kita satu kamar, syukur-syukur kalau satu kamar teman-teman kita, kalau satu kamar dengan orang lain yang diharuskan oleh travel, oleh pengelola, satu kamar beberapa orang, satu kamar ini macam-macam tabiat. Ada yang tak bisa pakai AC, ada yang tak bisa pakai kipas angin, ada yang dua-duanya bisa. Ya. Ada yang tidurnya harus terang, ada harus gelap. Kemudian belum lagi mandi, misalnya mandi WC-nya satu, di satu kamar ada sekian orang, itu rebutan. Belum lagi yang terbiasa misalnya lama di toilet. Ini semua akan menguji kesabaran kita. Jangan sampai kita beribadah, niat kita untuk perjalanan spiritual mengganggu, hal ini mengganggu nilai-nilai kesabaran kita. Maka dari itu kami hanya bisa berpesan semoga teman-teman semua bisa sabar menjalani. Ya kan? Yang kedua adalah sehat. Sudah jelas ibu dan bapak sekalian. Di sana itu kita tidak seperti di sini. Kalau di sini kemana-mana kita naik motor. Begitu keluar dari garasi kita langsung cus, motor pun langsung jalan. Di sana kita kemana-mana jalan, kemana-mana ngantri, kemana-mana memang semua harus mengantri. Maka dari itu semoga diberikan kekuatan fisik, kesehatan dan kesabaran dalam menjalankan ibadah. Kalau prosesi ibadah, saya kira saya tidak menggurui ibu dan bapak sekalian, karena ibu dan bapak punya ilmu segudang ilmu yang jauh lebih daripada saya. Maka ketika diminta tausiah, saya bingung tausiah apa mentausiahi ustadz-ustadz ini, ampun saya.
ya kan? Tapi itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian. Kita berharap ini adalah bagian dari layanan dari lembaga, layanan dari perguruan, supaya kita semua meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Kita mempertebal keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di tanah suci Mekah, maka terbayang apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita pahami, ternyata kita akan melihat secara real. Inilah perjalanan-perjalanan para syuhada kita yang menyebarkan agama Islam sehingga sampailah ke tanah Republik ini. Kita berada di tempat di sumbernya. Pada sampai di sumbernya, kalau kita tidak terharu, saya kira tak tahu, bisa diragukan iman kita. Kita melihat di sana begitu sampai yang pertama, kita takjub ibu dan bapak sekalian. Yang apa yang diceritakan di Al-Quran, apa yang diceritakan di dalam hadis-hadis, kita langsung berada di tempat itu. Dan mudah-mudahan semua amalan-amalan ibu dan bapak di sana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada janji dari Al-Quran akan melipat gandakan 100.000, 10.000 dan kelipatan-kelipatannya itu. Walaupun kita tidak hitung-hitungan seperti itu, ya kan? Nanti khawatir ada orang yang hitung-hitung. Begitu sholat di Masjidil Haram katanya 100.000, udahlah kalau balik tak usah sholat lagi karena udah 100.000 dari sana. Jadi bukan hitungan itu. Ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan program ini, insya Allah kita semakin cerdas spiritual kita, semakin kuat iman dan keteguhan ketauhidan kita, dan insya Allah kita akan implementasikan terhadap lembaga. Kita akan tularkan kepada anak didik kita. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk meyakini agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sesungguhnya secara khafah. Karena kita sudah memahami ilmu agama bukan hanya sekedar dari pembelajaran, tetapi kita sudah pernah berada langsung di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan nuansa spiritual yang semakin baik di lingkungan kita, sehingga semua proses ini akan meningkatkan nilai-nilai kebaikan terutama kepada kita semua, sehingga kita bisa menularkan kepada lembaga dan kepada anak didik kita. Ibu dan bapak, para hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Atas nama pribadi, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah umroh kepada ibu dan bapak-bapak yang hari ini insya Allah akan melaksanakan prosesi ibadah umrah tersebut. Semoga diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, dan diberikan kesabaran di dalam menjalankan semua proses ibadah, mulai dari berangkat dari pondok ini, dari tanah air hingga sampai di tanah suci Makkah dan Madinah, dan kembali lagi di kota Pontianak, kembali lagi ke pondok, dan insya Allah akan memberikan nuansa spiritual dan menularkan kepada kita semua di lembaga ini. Ibu dan bapak sekalian, yang berikutnya saya sampaikan, saya mendengar dari Pak Haji Momon, alhamdulillah kita memberikan support dan spirit. Pertama, semoga gedung kita di sebelah bisa segera kita fungsikan. Udah 75% ya Pak Haji Momon? Alhamdulillah. Pekerjaan finishing rooftop sudah selesai. Biasanya itu tidak lama lagi karena pekerjaan interior. Kita doakan semoga segera kita fungsikan. Sebenarnya ini pondok dan ini kan ada beberapa rumah. Siapa tahu antara pondok dengan rumah ini pun suatu ketika nanti akan menjadi milik kita sehingga nyambung. Ya, kita doakan saja. Siapa tahu orang-orang ini tersadar sehingga udahlah kami wakaf saja Pak. Karena ada 2 pondok nih, kami diapit oleh 2 pondok. Kan 2 bangunan pondok yang sama gitu kan. Karena ini adalah pondok yang terus terang kalau di kota Pontianak ini boleh jadi ini adalah pondok yang terbesar
insyaallah di kota Pontianak ya, di luar Kuburaya. Ya kan? Maka dari itu mari kita sama-sama menjaga marwah dan kehormatan pondok ini. Itu adalah harga mati. Kita harus menjaga marwah sehingga kita menjaga kepercayaan dari orang-orang tua yang hari ini memberikan kepercayaan kepada kita untuk mendidik anak-anaknya. Itu harga yang mahal ibu dan bapak sekalian. Ya, selain bangunan fisik, tentu kembali kepada kita juga. Kemudian untuk kegiatan Ramadan, karena ini sudah kita pasca Covid, kalau dulu kita dihebohkan 2-3 tahun yang lalu mungkin banyak batasan kegiatan. Insya Allah Ramadan ini kita tidak berbatas. Silakan kita berkreasi apa saja yang mau kita lakukan. Sepanjang itu syiar pondok pesantren, masjid, semua insya Allah kita akan melaksanakan syiar tetap berjalan di bulan Ramadan. Apalagi mulai kegiatannya adalah pra-Ramadan ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan ini memberikan pembekalan kepada kita. Kalau orang mau berangkat KKN biasa ada pembekalan, ini kita mau masuk Ramadan mudah-mudahan ada pembekalan dari guru-guru kita. Ya, kita semua pada prinsipnya adalah tetap harus belajar dan kita akan sami'na wa ta'na dengan para guru-guru kita. Hal yang lain saya sampaikan kepada ibu dan bapak. Insya Allah saya dapat informasi proposal kita untuk pendirian perguruan tinggi sudah kita akan finishingkan. Saya mau cari waktu untuk pleno. Kemudian nanti kalau selesai saya komunikasi dengan PB pengurus besar. Kalau misalnya diizinkan nanti saya akan membawa langsung ke Jakarta untuk kita ajukan. Dan ini tentu adalah upaya kita untuk memperbesar dan melebarkan ruang lingkup aktivitas di bawah perguruan. Ya, kita sudah punya sanawiyah, punya aliyah, punya TK. Mudah-mudahan kita punya perguruan tinggi. Dan jangan lupa sekolah dasar pun boleh kita pikirkan. Kita kepingin MA ini lengkap, ada TK, ada SD-nya, sanawiyah sudah ada, aliyah. Mudah-mudahan nanti kita juga akan ada perguruan tinggi, sehingga lembaga ini akan melaksanakan pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi. SD kita bisa lihat Muhammadiyah itu lengkap, SD-nya sangat favorit di kota Pontianak. Ya, kita bukan mengejar favorit ya, tapi minimal kita akan mulai. Nah, tentu kita bekerja bertahap ibu dan bapak sekalian. Tentu kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang belum bisa kita jangkau. Maka dari itu, yang program yang sudah jalan tetap kita jalankan, walaupun mungkin lambat, tapi tetap jalan daripada tak jalan sama sekali. Ya, sedikit-sedikit kita jalan, ya, sambil kita perbaiki untuk perencanaan ke depan. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2026 bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah, bersama ini atas nama pengurus wilayah Matul Anwar Provinsi Kalimantan Barat dan atas nama perguruan Matul Anwar Provinsi Kalimantan Barat melepas saudara-saudara kita yang insyaallah akan berangkat menunaikan ibadah umrah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kita doakan semoga mereka diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan diberikan kesabaran, dan semua amaliyah umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan pengabdiannya. Demikian yang kami sampaikan. Qadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شريك
الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى طه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وأولياء الله الصالحين، خصوصا جميع مشايخنا ومعلمنا ومرشدنا ومربي أرواحنا، ونخص خصوصا إلى أرواح لجميع أهل مطلع الأنوار، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، بسر من أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم سلمنا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلم قلوبنا وسلم علومنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عمرتنا عمرة مبرورة وذنوبنا ذنوبا مغفورة وزيارة لنا زيارة لن تبورا وحياتنا حياة معمورة وجميع خطايانا خطايا معفوة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والدين والآخرة. اللهم يسر لنا في سفرنا إلى حرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, dengan pembacaan doa tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian kita pada hari ini. Semoga jamaah umroh keluarga besar Pondok Pesantren Matla'ul Anwar diberikan kemudahan dan kesehatan dalam ibadahnya, amin ya rabbal alamin, dan memperoleh umroh yang makbullah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga kita semua di sini diberikan kesempatan dan jalannya ke Baitullah, amin ya Allah, amin. Baik Bapak Ibu, saya selaku MC mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.